当日你说让我只此断剑，10号率众同门。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan seperti biasa pada video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Papang Xiao episode terbaru, yaitu Perfect World episode 96. Yang mana pada Perfect World episode 96 ini menceritakan Xiao yang menghabisi Raja Harimau Putih. Bahkan Xiao mendapatkan pecahan terakhir dari True Primordial Record, kemudian Xiao pun langsung membangun kembali Pavilion Butian. Dan seperti apa cerita selengkapnya? Maafin Mimin jika video kali ini akan telat upload lagi, dan kita masuk saja ke alur ceritanya. Pada episode 95 minggu lalu kita melihat bahwa Xiao dikejar oleh pohon buah petir setelah San Hei mengambil buah petir itu. Namun setelah itu Xiao berhasil mengusirnya dan mencoba memakannya. Namun ternyata di sini muncullah Raja Harimau Putih yang sudah berada di ranah Venerable yang ternyata sudah mengincar mereka semua. Harimau Putih tersebut mencoba menyerang Xiao, namun Xiao selalu dengan mudahnya untuk menangkal serangan harimau tersebut. Namun tak lama kemudian, Xiao pun merasakan sesuatu yang ternyata itu adalah munculnya raja-raja hutan yang lain. Di sini Harimau Putih melakukan itu karena ingin melihat bagaimana Xiao menyelamatkan teman-temannya. Karena meskipun Xiao memang kuat, tapi belum tentu dengan teman-temannya. Dan di sini muncullah dua raja hutan yang lain, yaitu Singa Petir dan Gajah Gading Emas. Di sini San Hei pun meminta izin untuk menghadapi singa tersebut. Xiao pun meminta San Hei memperhatikan bagaimana Xiao akan memenggal kepala Harimau Putih itu dan menyuruh San Hei melindungi teman-teman Xiao yang lain saja tanpa perlu menghadapi musuh. Di sini San Hei langsung melindungi 3 teman Xiao dari serangan gajah tersebut dan juga melindungi mereka dari serangan singa tersebut. Bahkan ekor San Hei pun ternyata memiliki kepala juga. Sementara dengan cepat, di sini Xiao pun langsung mengincar Raja Harimau Putih tersebut. Dan menurut Xiao, ternyata harimau itu tidak sekuat yang Xiao bayangkan. Kemudian dengan cepat lagi, Xiao pun menghajar harimau tersebut sampai lemas tak berdaya. Setelah itu Xiao pun langsung datang membantu San Hei yang menahan 2 raja hutan tersebut. Kemudian Xiao Tan dan Xiao Yuyun pun meminta Xiao segera membunuh Harimau Putih itu untuk membalaskan dendam para guru Pavilion Butian. Namun Harimau Putih itu berkata jika ada harta rahasia yang tersembunyi di gunung dan dia bisa mengantar mereka pergi ke sana. Dan Xiao pasti tak akan mendapatkan barang itu bahkan mati jika membunuh Harimau Putih. Karena menurutnya ada bahaya besar di tempat rahasia itu. Mendengar itu Xiao pun teringat saat kemarin masuk ke dalam hutan ini, dia merasakan pecahan True Primordial Record yang bereaksi sendiri, yang artinya ada pecahan lain di situ. Bahkan dugaan Xiao benar karena Harimau Putih sudah mengikuti mereka sejak mereka memasuki gunung. Di sini Xiao pun sedikit melepaskan Harimau Putih untuk kabur, namun Xiao melarang Xiao Tian dan Yuyun untuk mengejar. Karena Xiao akan membunuh Harimau Putih itu sendiri dengan kekuatannya. Setelah itu Xiao Tian pun berterima kasih karena Xiao tak melepaskan Harimau Putih itu untuk kabur. Sementara San Hei yang melihat malah terkejut karena Xiao benar-benar dapat memurnikan buah petir. Dan mendengar perkataan Xiao Tian tersebut, Xiao menjawab bahwa para sesepuh adalah gurunya, sementara Pavilion Butian juga adalah sekte Xiao. Xiao Yuyun pun ingin menemani Xiao untuk mencari tulang primordial tersebut. Xiao pun meminta mereka menunggu di luar karena tempat itu sangat berbahaya. Sementara San Hei yang adalah tunggangan diminta untuk membawa Xiao memasuki gunung itu. Singkat cerita, Xiao pun sudah berada di altar gunung binatang Xiling. Di sini dia mengeluarkan pecahan True Primordial Record untuk mencari tahu keberadaan pecahan terakhir itu. Xiao pun langsung menggunakan pupil gandanya untuk mencari dan pada akhirnya dia pun menemukannya.
Dan pada akhirnya dia menemukan True Primordial Record bagian ketiga dari pecahan peta Myriad Soul. Melihat Xiao menginginkan harta itu, Sun He pun memperingatkan bahwa harimau putih berkata jika altar itu menyembunyikan bahaya besar. Karena mereka sepertinya adalah sisa-sisa binatang primordial dan burung suci. Mendengar itu, Xiao pun langsung menyuruh Sun He maju ke depan, namun awalnya dia menolak. Xiao pun berkata jika cangkang Sun He begitu keras, namun kenapa harus takut? Akhirnya Sun He pun mematuhi perkataan Xiao, namun dia maju dengan perasaan cemas dan begitu ketakutan. Bahkan saking menakutkan tempat itu, Sun He berkata jika bulu kuduknya sampai berdiri dan meminta agar lebih baik tak mengambil harta itu. Namun jelas saja di sini Xiao emosi karena seekor kura-kura mana mungkin punya bulu kuduk. Sat. Di sini tiba-tiba muncullah serangan dari rune tersebut. Xiao pun marah karena Sun He malah menghindar padahal dia diberi anugerah cangkang yang keras. Namun Sun He menjawab jika dia menghindar karena tidak menjamin dirinya aman meskipun mempunyai cangkang. Bahkan praktisi biasa akan langsung hancur begitu bertabrakan dengan serangan tadi karena tadi adalah energi jahat yang begitu kuat. Di sini Xiao pun memutuskan untuk mengambil True Primordial tersebut terlebih dulu. Karena tampaknya bahaya yang disebut Raja Harimau Putih. Setelah Xiao mengambil, ternyata bola mata di batu tersebut langsung melirik ke arah Xiao. Bahkan Sun He merasakan seperti ada sesuatu yang salah. Di sini mereka berdua pun langsung berusaha kabur dan lari dari tempat tersebut. Merasakan altar itu terus bergejolak, Sun He merasakan ada yang datang. Dan berpikir jangan-jangan ada kejahatan kuno yang tersegel di tempat itu. Karena situasinya sama seperti saat kelahiran Kunpeng. Sun He pun meminta Xiao menemukan cara untuk menghentikannya karena jika sampai tersentuh mereka pasti akan musnah. Xiao pun berusaha menyerang, namun terlihat serangan itu tak berarti sedikit pun. Sun He pun meminta Xiao membuang tulang tersebut, namun di sini Xiao menolaknya karena itu semua tak ada artinya. Dan pada akhirnya, di sini Xiao memilih untuk masuk ke dalam kotak harta dunianya. Sementara itu di dalam kotak harta dunia, Yue Chen yang sedang namun tanpa menjawab, di sini Xiao pun langsung memakan kuaci suplemen yang dia peroleh kemarin untuk mengembalikan kekuatannya. Melihat itu Sun He bertanya-tanya apakah Xiao keturunan Master Venerable, karena Xiao makan harta yang begitu berharga seperti cemilan. Namun Xiao langsung memberikan 4 butir kepada Sun He agar dia juga pulih keadaannya. Setelah memakan itu dia pun kegirangan bahagia dan berjanji akan mengikuti Xiao selamanya. Tiba-tiba tempat tersebut bergejolak dan terlihat cakar dari langit karena ternyata mereka mengejar Xiao sampai ke dalam dunia kecil tersebut. Di sini Sun He yang ketakutan berharap bisa kembali saja ke kolam roh alam atas saja. Dengan mengeluarkan True Primordial Record, Xiao pun teringat pertanyaannya kepada Dewa Willow tentang itu, yang mana Dewa Willow menjawab jika Xiao harus menemukan peta Myriad Soul untuk memandunya. Teringat akan hal tersebut, Xiao hanya bisa bertaruh dan mungkin benda di tangan Xiao tersebut adalah peta Myriad Soul yang dimaksud. Xiao pun langsung menggabungkan 3 pecahan tersebut. Namun anehnya serangan makhluk dari luar tersebut malah semakin ganas melihat 3 potongan tersebut bersatu. Tiba-tiba saja muncullah seekor naga besar dari potongan tersebut yang mampu mengusir makhluk tersebut. Setelah itu Xiao pun kembali ke teman-temannya. Xiao Tian menceritakan jika mereka sangat khawatir dan ingin mencari Xiao saat semalam seluruh alam siling berguncang. Namun mereka takut kekuatan mereka tidak cukup dan malah akan menahan Xiao. Karena semua bahaya tersembunyi juga telah dihilangkan dan balas dendam berdarah Pavilion Putian telah sepenuhnya dibalaskan, maka Xiao melarang mereka datang ke tempat itu sendirian kelak. Dan sekarang mereka bisa membangun kembali Pavilion Putian. Singkat cerita, Xiao pun kembali ke reruntuhan Pavilion Putian dan teringat dengan tetua Xiong Fei yang ketakutan dengan hantu Tuan Gui. Dan dia juga teringat dengan semua tetua Pavilion Putian yang merelakan nyawanya untuk melindungi Pavilion Putian saat tragedi terjadi. Xiao dan semua murid yang tersisa pun melakukan penghormatan seperti halnya saat para tetua itu masih ada.
贵爷， Dan di sini Xiao teringat dengan pesan Tuan Gui yang meminta Xiao membangun kembali pavilion putihan menggunakan pedang patah tersebut. Maka dari itu hari ini Xiao pun akan memenuhi janjinya tersebut. 践行死路。10号率众同门。 Di situ pun muncul burung pipit warna-warni suruhan Dewa Welo yang membawa benih pohon anggur. Dan di situ pun pohon anggur roh pengorbanan juga tumbuh kembali sebagai pohon roh pengorbanan pavilion putihan, hadiah terakhir dari Dewa Welo. Dan dengan begitu, pavilion putihan pun berhasil dibangunkan kembali oleh si Hao CS. 又无补天阁， 麒麟大人在天有灵，有补天阁。 Pada malam harinya Xiao pun bertanya, apakah Jing Feng tahu alasan Xiao tak mengajaknya saat melakukan balas dendam para guru. 清风， Jing Feng tahu jika Xiao mengkhawatirkan keselamatannya dan juga karena kultivasi Jing Feng yang rendah. Namun Xiao sebenarnya berharap Jing Feng segera tumbuh dewasa dan baru akan membantunya berlatih. 其实不光是这样， Bahkan Xiao akan menyuruh Peng Jiu bergegas dan akan mengajari Jing Feng semuanya secepat mungkin. Xiao pun memperlihatkan pil nirvana kecil yang baru disempurnakan dan akan memberi Jing Feng 1 buah agar dapat membantu meningkatkan keterampilan Jing Feng kelak. Karena harta itu adalah harta yang dapat membantu praktisi Noble King menerobos menjadi Master Venerable. Sementara Xiao akan mengambil 1 juga dan sisanya akan Xiao serahkan lagi kepada Jing Feng. Dan jika masih ada sisa, Xiao pun meminta Jing Feng menyimpannya di Gunung Harta Karun karena mungkin akan dibutuhkan di lain hari. 你可再培养几位尊者。 Xiao juga memberi Jing Feng buah petir yang Xiao murnikan agar membantu Jing Feng membangun dasar untuk menembus batas jalan guntur di masa mendatang. 多谢小哥哥。 Singkat cerita, Xiao pun bertanya peningkatan pelatihan Jing Feng kepada Peng Jiu. Dan Peng Jiu menjawab jika teknik Xuani atau ilmu mengelola negara, Jing Feng sangat cepat paham. Bahkan Jing Feng cerdas dan baik hati menurut Peng Jiu. Xiao pun berharap Jing Feng bisa hidup bahagia karena ketika Jing Feng masih kecil dia menderita karena si Hao. 少爷似乎心肠太软，性格略显柔弱。 Sementara itu Xiao bertanya apakah Peng Jiu punya kandidat lain untuk melindungi kerajaan Xi. Dan di sini Peng Jiu pun menyodorkan nama Jin Hao sebagai kandidatnya. Xiao pun teringat dengan perkataan orang dari Gunung Pulau yang mengatakan jika bakat Xi Hao dan Jin Hao sama-sama menakjubkan. 同样天赋出众。 Maka dari itu, Xiao pun tidak ragu untuk memberikan tahtanya jika adiknya itu benar-benar dapat fokus menjaga orang-orang kerajaan Xi. Namun Peng Jiu langsung memberitahu jika Jin Hao meninggalkan surat untuk Xi Hao. Dan saat Xiao membacanya, ternyata Jin Hao kembali ke Gunung Pulau karena ada sesuatu yang perlu diselesaikan. 我有要事，需速返不老山。 Dan pada Perfect episode 97 minggu depan, Xiao menyusul adiknya tersebut kembali ke Gunung Pulau. Bahkan di sini Xiao kembali ke alam Dewa Void untuk bertemu dengan 2 kakek mata duitan yang dulu itu. Dan bertemu dengan seseorang yang baru. Dan itulah guys alur cerita Perfect episode 96 ini. Jika masih membosankan maafin Mimin ya. Dan bagaimana perjalanan Xiao yang akan dilakukan untuk membuat adiknya menjadi kuat? Kita tunggu saja di Perfect episode 97 minggu depan. Dan akhir kata, see you next episode. 10号率众同门。